Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Modina dengan nomor induk mahasiswa 121211069 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu menerima unsur-unsur bahasa asing maupun bahasa daerah sehingga dapat memperkaya kosakata yang dimiliki dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kontak budaya antar bangsa, antar daerah, antar suku, maupun faktor lain seperti agama, politik, dan teknologi. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik itu pada suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Keberadaan sebuah bahasa lokal atau bahasa daerah sangat erat dan eksistensi suatu bangsa yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa menjadi unsur pendukung utama tradisi dan adat istiadat, pembentuk sastra, seni, kebudayaan, hingga peradaban sebuah suku bangsa. Dengan demikian, bahasa daerah merupakan unsur pembentuk budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Menurut Soehardi, dalam Pushartati 2005, mengungkapkan bahwa masyarakat yang bertemu dan hidup bersama menimbulkan adanya kontak bahasa. Ciri yang menonjol yaitu terhadapnya kedwibahasaan atau keaneka-bahasaan. Penggunaan bahasa asing dapat dijumpai dalam bentuk komunikasi lisan maupun tulis. Bahasa asing dalam komunikasi lisan terjadi ketika seseorang sedang berkomunikasi dengan orang lain, misalnya pada saat bercakap-cakap, pidato, orasi, dan sebagainya. Bahasa asing dalam komunikasi dalam bentuk tulis dapat dijumpai misalnya dalam bentuk surat kabar, cerpen, maupun novel. Berikutnya, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa yang akan diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi, yaitu bahasa Indonesia. Menurut Dwi Aji Sabto, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbedanya bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Adapun dampak positif dan dampak negatif penggunaan bahasa daerah. Dampak positifnya, yang pertama, bahasa daerah memiliki banyak kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai kekayaan budaya, bangsa Indonesia memiliki suku yang beragam dari berbagai daerah. Yang ketiga, sebagai identitas dan ciri khas suatu suku daerah. Yang keempat, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi bahasa daerah. Dan dampak negatifnya, yang pertama, bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Yang ketiga, masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah yang dikuasainya dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Berikutnya, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur asing, terutama dalam hal kosakata. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum.
Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar maupun mahasiswa, seperti kata screenshot, drive-thru, telepon, refresh, dan lain sebagainya. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Adapun dampak positif dan dampak negatif penggunaan bahasa asing. Dampak positif dari bahasa asing ini, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka akan semakin cepat pula proses transfer ilmu pengetahuan, menguntungkan dalam berbagai kegiatan, misalnya pergaulan internasional, bisnis, sekolah, dan lain sebagainya. Memperoleh 2 atau lebih bahasa dengan baik melalui tahap perkembangan bahasa yang relatif sama, meskipun setiap anak dapat mencapai tahap-tahap tersebut pada usia yang berbeda. Pengaruh negatifnya, mulai tergesernya bahasa Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia lebih mementingkan untuk mempelajari bahasa asing yang lebih menjanjikan untuk kedudukan dan taraf ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, ada bahasa yang mempengaruhi bahasa Indonesia dan menjadikannya kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa Sanskerta. Seperti yang kita ketahui dari pelajaran sejarah, bahasa Sanskerta telah dipakai di Indonesia sejak masa lampau. Bahasa Sanskerta tercatat paling awal masuk ke Indonesia. Bahasa ini dipakai mula-mula di salah satu peradaban tertua, peradaban Sungai Indus, dan menyebar ke hampir seluruh dunia bersama penyebaran kepercayaan Hindu. Yang kedua, pengaruh bahasa Tionghoa. Hubungan ini sudah terjadi sejak abad ke-7 ketika saudagar Cina berdagang ke Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, bahkan sampai ke Maluku Utara. Sejak abad ke-11, ratusan ribu perantau meninggalkan tanah leluhurnya dan menetap di banyak bagian Indonesia. Yang disebut dengan bahasa Tionghoa adalah bahasa di negara Cina. 4 di antara bahasa-bahasa itu yang dikenal di Indonesia, yakni Amoy, Hakka, Kanton, dan Mandarin. Kontak yang begitu lama dengan penutur bahasa Tionghoa mengakibatkan perolehan kata serapan yang banyak pula dari bahasa Tionghoa. Yang ketiga, pengaruh bahasa Arab dan Persia. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab, yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mulai berpengaruh di dalam bahasa Melayu, terutama sejak abad ke-12 saat banyak raja memeluk agama Islam. Yang keempat, pengaruh bahasa Portugis. Masa penjajahan di Indonesia pertama kali dimulai oleh datangnya bangsa Portugis yang ingin mencari rempah-rempah yang pada saat ini nilainya masih tinggi. Bahasa Portugis dikenal masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 setelah setahun sebelumnya ia menduduki Goa. Pada abad ke-17, bahasa Portugis sudah menjadi bahasa penghubung antar etnis di samping bahasa Melayu. Yang kelima, pengaruh bahasa Belanda. Belanda mendatangi Nusantara pada awal abad ke-17 ketika ia mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1606. Kemudian ia menuju ke Pulau Jawa dan daerah lain di sebelah barat. Sejak itulah, secara bertahap Belanda menguasai banyak daerah di Indonesia. Bahasa Belanda tidak sepenuhnya dapat menggeser kedudukan bahasa Portugis, karena pada dasarnya bahasa Belanda lebih sukar untuk dipelajari. Lagi pula, orang-orang Belanda sendiri tidak suka membuka diri bagi orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan Belanda termasuk bahasanya. Yang keenam, pengaruh bahasa Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia yang selama 3,5 tahun
tidak meninggalkan warisan yang dapat bertahan melewati beberapa angkatan. Kata-kata serapan dari bahasa Jepang yang digunakan umumnya bukanlah hasil hubungan bahasa pada masa pendudukan, melainkan imbas kekuatan ekonomi dan teknologinya. Yang ketujuh, pengaruh bahasa Inggris. Bangsa Inggris tercatat pernah menduduki Indonesia, yaitu ketika Raffles menginvasi Batavia pada tahun 1811. Banyaknya kosakata bahasa Inggris yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dikarenakan bahasa Inggris telah diakui sebagai bahasa internasional atau bahasa dunia. Dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagai besar informasinya ditulis dalam bahasa Inggris, beberapa istilah-istilah penting akan tertulis dalam bahasa Inggris juga. Kesimpulan dari pembahasan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada zaman globalisasi ini, bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap bahasa Indonesia, dikarenakan masyarakat dalam berkomunikasi setiap hari lebih cenderung menggunakan bahasa daerah dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan merasa canggung apabila bahasa Indonesia itu digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saran: sebaiknya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan mencampur adukan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, karena akan menimbulkan banyak kosakata baru dan akan mempengaruhi pengucapan saat menggunakan bahasa Indonesia baku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.